Tapi memang kalau indukannya itu terlalu kurus, dia stres juga, nggak lama nggak birahi dia. Kalau dia terlalu kurus? Iya, kalau terlalu kurus, dia akan lama juga tidak mau birahi. Tapi kalau standar-standar aja, ya saya rasa tidak terlalu lama. Ya kadang-kadang kurus itu banyak faktor, makan tidak kenyang, makan kenyang tapi tidak berprotein, tidak ada gizi, bisa juga terjadi kurus kan gitu. Iya. Oh, jadi seperti itu untuk pencapaian ya Pak ya. Ya. Jadi semuanya harus jeli, teliti ya, untuk Baik merawat. sapi lemosin maupun jenis sapi Bali, saya rasa sama aja karena saya dulu juga pernah di sapi Bali. Pernah di sapi Bali. Komen, and subscribe, serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indrayusa Channel. Selamat menonton guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indrayusa Channel. Sore hari ini kita kembali kunjung ke breeding sapi. Ini kita kembali kita kunjung ke kandangnya Pak Kosep, karena masih banyak ilmu breeding ini yang belum kita kupas seutuhnya dari Pak Kosep. Semoga sore hari ini sahabat-sahabat semua termasuk saya bisa menggali ilmu breeding dari Pak Kosep, cara pencapaian breeding sapi dari 0 sampai dengan sebanyak ini. Jadi orang kan hanya tahu dan melihat hasil breeding sapi, tetapi proses pencapaian untuk menuju sukses breeding sapi ini belum pernah kita kupas dengan Pak Kosep. Jadi hari ini kita ngupas pencapaian breeding sapi. Nah, beliau lagi santai sambil melihat-lihat sapi. Kalau mengenai kandang, waktu itu ada konten sebelumnya sudah kita bahas juga tentang pembuatan kandang dengan ukuran. Habisnya ada di konten yang sebelumnya. Kalau konten yang sama Pak Kosep bisa dilihat semua, itu ada semua di dalamnya itu. Jadi semuanya lengkap. Nah, ini rumput pacong. Sehat Pak Kosep? Alhamdulillah sehat Mas. Nah, jadi sore hari ini Pak, saya mau menggali kembali ilmu-ilmu Bapak, cara pencapaian breeding sapi. Prosesnya seperti apa sih? Kok bisa sebanyak ini dari 0 sampai dengan saat ini? Ya sebelumnya terima kasih Mas Indra. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Salam ngarit untuk semua penggemar sapi. Walaupun harga sekarang lagi murah ya tetap semangat. Kan begitu kira-kira. Kita masih ingat yang harga sangat mahal ya Pak ya. Nah, untuk teman-teman di seluruh Indonesia tetap semangat walaupun harga sapi sekarang lagi tidak bersahabat. Untuk pencapaian, karena punya saya ini breeding, jadi yang jelas tidak dikejar target untuk waktu sekian bulan harus gemuk kan gitu. Betul. Yang penting setiap 1 tahun itu diusahakan pasti harus beranak. Bagaimana itu caranya? Mungkin di konten-konten sebelumnya sudah pernah dijelaskan, namun ini lebih baik diulang lagi, kan tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya Pak. Nah, yang jelas untuk mencapai bisa berhasil dari breeding ini, jangan sampai lengah di saat sapi itu birahi. Alhamdulillah punya saya ini Mas Indra, dari 9 indukan ini tidak ada yang lebih dari 2 bulan setelah melahirkan pasti udah birahi lagi. Pasti Tidak, sudah birahi. iya, tidak ada yang lebih dari 2 bulan. Ini alhamdulillah ini udah ngisi semua ini. Sudah matang semua. Iya, pendetan ini kan ada yang umur 5 bulan, ada yang umur 4 bulan,
ada yang umur 6 bulan, indukannya semua sudah ngisi. Tapi ya itu tadi yang saya katakan tadi, si pedetan itu belum ada umur 2 bulan, indukannya udah berahi lagi. Jadi tidak ada yang istilahnya terlambat, itu tidak ada. Karena pasti semua sapi itu sama saya rasa. Cuman kadang-kadang yang memelihara itu yang tidak jeli. Pas waktu sapi itu birahi, yang punya tidak tahu. Akhirnya terlambat. Nunggu lagi. Ya kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan 2 kali kan sudah kelewat waktunya. Nah di situ kita harus jeli, betul-betul jeli. Karena kalau di pedetan umur 2 bulan, indukannya sudah birahi lagi, nanti ketemunya kan setahun sekali beranak. Seperti itu ya. Seperti itu. Kan banyak ada yang sampai 5 bulan itu belum pernah birahi, belum birahi lagi. Itu apa sih penyebabnya sebenarnya Pak Kosep? Penyebabnya rata-rata sapi itu stres. Stresnya itu banyak faktor. Ada yang karena mungkin waktunya dia ngasih minum, sapi udah kehausan tidak segera minum, dia bikin stres. Ada yang sapi itu waktunya makan, dia nggak segera makan. Yang berikutnya ada juga yang kandangnya kotor. Kandangnya kotor, dia bisa juga stres. Kalau sudah stres, susah untuk birahi. Berarti sama dengan manusia ya? Kira-kira begitulah. Kalau dia lagi stres juga mungkin susah juga dia ya. Nah, yang penyebab yang lain, jangan sampai terlalu kurus walaupun itu menyusui. Jadi kalau pedetan umur 2 bulan itu kan indukannya belum kurus belum. Nah, nanti kalau si pedetnya itu laki, biasanya di umur 6 bulan sampai 7 bulan indukannya kan akan mengurus karena menyusuinya kuat. Tinggal kita yang ngatur, kita jadwal nyusunya, jangan dijorkan begitu saja gitu. Jadi cara ngaturnya seperti apa Pak? Diikat. Pedetnya. Jadi kalau nanti mau dikasih nyusunya pagi, ya sama sore misalnya, udah nanti habis itu diikat lagi. Tuh. Tapi memang kalau indukannya itu terlalu kurus, dia stres juga, nggak lama nggak birahi dia. Kalau dia terlalu kurus? Iya, kalau terlalu kurus, dia akan lama juga tidak mau birahi. Tapi kalau standar-standar aja, ya saya rasa tidak terlalu lama. Ya kadang-kadang kurus itu banyak faktor. Makan tidak kenyang, makan kenyang tapi tidak berprotein, tidak ada gizi, bisa juga terjadi kurus kan gitu. Iya. Oh, jadi seperti itu untuk pencapaiannya Pak ya. Ya. Jadi semuanya harus jeli, teliti ya, untuk Baik merawat. sapi lemosin maupun jenis sapi Bali, saya rasa sama aja karena saya dulu juga pernah di sapi Bali. Pernah di sapi Bali. Nah, kalau untuk sapi Balinya sendiri seperti apa Pak cara untuk kita ngelola supaya dia lebih ini lagi? Kalau dia posisi sistem breeding, dia tidak keluar dari kandang. Kalau dia tidak keluar dari kandang, usahakan kandang itu selalu bersih. Jadi walaupun ini misalnya jadwalnya pagi kita bersihkan. Jangan sampai kotoran itu numpuk di dalam. Kalau kotoran numpuk di dalam, ada juga sapi yang tipenya mungkin rajin, apalagi sapi Bali. Banyak sapi Bali yang nggak mau tidur di atas kotoran, dia nggak mau, dia banyak itu. Banyak ya. Ya, itu tipe-tipe sapi yang seperti itu, kalau dia banyak kotoran di kandang susah untuk birahi. Nek cara wong Jawa jijian lah. Jorok dia nggak mau jorok dia. Dia nggak mau jorok. Ya. Terus untuk ini guyangnya. Nah, untuk guyangnya sebetulnya sih lihat situasi dan kondisi lah. Kalau sapinya sering dikeluarkan itu tidak terlalu cepat kotor. Yang bikin sapi cepat kotor itu sapi yang
tidak pernah dikeluarkan, jadi di dalam kandang terus menerus. Seperti itu. Iya. Jadi dia cepat kotor ya. Iya. Tapi kalau punya Bapak ini dikeluarkan dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Saya jam 8 dikeluarkan sampai jam 3. Sampai jam 3. Jam 3 udah dimasukkan, makan lagi. Nah, untuk pakannya sendiri selain dari pacong apa-apa saja sekarang Pak Kosep? Nah, ini kan tak bikin irit. Jadi supaya pacongnya itu lebih irit, dibantu ditambah dengan singkong, Mas Indra. Itu ya? Ya, tapi singkongnya nggak banyak sih. Untuk sapi 22 ekor ini singkongnya hanya setengah pikul. Setengah kintal, Ya. berarti 50 kilo. Ya, 50 kilo saya giling campur dengan pacong ini. Jadi supaya ada selera makan lah. Kayak ada nafsu lagi gitu kan. Jadi ada aja yang temuan-temuan lagi ya. Tidak bosan gitu kan. Kalau yang sebelah itu Pak? Sama aja, yang sebelah itu udah pada hamil juga. Sudah pada matang juga ya? Nah, kebetulan ini rekan-rekan yang melihat tayangannya Mas Indra yang minat mau beli pedetan laki-laki, saya ada. Mau beli 3 boleh, mau beli 1 boleh, mau beli 4 boleh. Sekitar usia berapa Pak? Usianya ada yang 1 tahun, ada yang 9 bulan. Mau dilepas berapa Pak? Iya, berapa lah kira-kira? Per ekor. Yang mana Pak? Yang kalau boleh. Sebelah sana. Yuk kita lihat. Kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini dia. Rupanya mau dijual, pasti ini ada tanah lagi yang mau dibeli. Biasanya kalau dijual kena ada yang mau jual tanah. Ini Yang mana? Yang ini. ya. Ini Umur 1 tahun. minta Mintanya 14,5 aja. 14,5 yang ini ya. Ya. Harga net. Ya. Terus Yang daun itu. yang mana? Yang ini Pak? Hamil muda itu. Yang ini? Ya. Yang ini ya? Ya. Ini minta Hamil muda itu minta 17,5 aja. 17,5 hamil muda. Ya. Sudah berapa kali beranak nih Pak? 1 kali. 1 kali. Ya. Gundulan. Gundulan. Yang ini, yang laki ini. Ini umur 9 bulan. Minta 13. 13. Nah ini teman-teman, kalau ada yang minat, yang tidur itu enggak, Pedet umur 3 bulan. udah umur 3 bulan ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Kosep. Saya sudah diizinin lagi nge-review cara pencapaian sapi, sudah dijelaskan sama Pak Kosep. Nah ini teman-teman, kalau ada yang minat, monggo dipinang. Berapa ini tadi Pak? 17 ya? 17,5. 17,5. Yang ini 14,5. 14,5. 13. Yang satunya 13. 3 ekor itu aja Pak? 4 ekor. Satu lagi yang sana. Yang di mana? Hah? Betina yang hitam. Ayo kita lihat lokasi. Kenapa tadinya ini rencana mau dibuat lagi, kok nggak dibuat lagi Pak? Kandang. Dananya belum siap. Dananya belum siap. Mana yang betina? Wih, ini singkongnya. Ini Angus super dare ini. Wih, angus ya. Angus super dare ini 6 bulan. Oh iya, lihat itunya udah kelihatan. Sanggul. Ya, 6 bulan. Gak usah mahal-mahal lah, 12 aja. 12 ini. Ya, nego. Betina ya. Betina. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.